Oke, recording start. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Aditya Surya Pratama atau biasa disingkat SP, SSCMT. Lalu untuk video kali ini yaitu mata kuliah komputasi. Di pertemuan ke-6 ini saya akan membahas mengenai microreactor. Ya, reaktor ukuran mikro. Jadi ini lanjutan dari materi reaktor sebelumnya ya, yaitu kalau sebelumnya saya membahas tentang plug flow reaktor, kali ini saya akan membahas mengenai microreactor, reaktor yang ukurannya mikro, makanya sebutnya microreactor. Oke, kira-kira itulah inti dari video kali ini. Sebelum saya masuk ke materi dan juga prakteknya, mari kita lihat dulu video singkat mengenai microreactor itu sendiri, di mana sumbernya dari EPFL YouTube channel, salah satu universitas yang ada di Switzerland dan merupakan ya salah satu di Eropa yang merupakan institut paling maju dalam sains dan juga teknologinya. Oke, tanpa panjang lebar, mari kita lihat saja videonya. Usually all chemical reactions are carried out in chemical reactors. One of the examples of laboratory reactor is presented over here. Once the procedure is developed and the product has to go to the industrial scale, much bigger reactors, up to a few cubic meters, usually are used. But for certain type of the reaction, especially those who present the danger of explosion or a big heat release, this is not a straightforward thing. So for these particular reactions, we present and developed so-called microreactors. And in this project, it was used for the production of perfumery. Here it is the example of a microreactor, which is designed as a 5 microchannels put in parallel. Internal diameter is around few hundred microns. This device has 2 inlets where the reacting compounds are supplied and 2 outlets where the product is permanently generated. So this is the open flow reactor, and in order to match the volumes which are usually produced by industrial reactors of the few cubic meters, one can imagine to put these devices in parallel up to 100 or few thousand, depending on the volume which is needed to be produced by the industry. Advantages of microreactor over conventional reactor comes from its continuous operation and also from its size. The first advantage is if there is an accident due to heat production during the reaction, the impact in the case of microreactors will be relatively lower compared to the conventional reactor. The second advantage is in terms of mixing of the reacting components in microstructure reactor. Due to low volume, it is relatively easy to mix 2 components compared to the conventional reactor. In addition to this, in the case of supply or removal of heat that is required for the reaction, it is relatively easy in microreactor compared to the conventional reactor, and this leads to the third advantage of reproducible and high product quality. Oke, kira-kira itu singkatnya mengenai mikroreaktor ya. Jadi sudah bisa dilihat di video tadi, ukurannya itu kecil banget gitu untuk mikroreaktor ini. Ya, seukuran tangan lebih dikit lah ya, tapi masih bisa digenggam. Nah, kira-kira seperti ini bentuknya atau strukturnya apabila kita lihat dari bawah atau sampingnya. Jadi di bawahnya ada base plate-nya, di mana itu dari Pyrex dan aluminium sealing plate. Di atasnya untuk membatasinya dikasih silikon. Nah, dalamnya yang ada jalurnya itu, untuk flow channel-nya itu ada katalis di atasnya dan juga membran. Di mana membran di atasnya ada heating filament dan juga temperatur atau flow sensor buat mengecek temperatur dan juga flow-nya gitu. Jadi kira-kira seperti inilah bentuk dari microreactor. Ukurannya mikro. Bisa dibilang size-nya itu jauh lebih kecil dibanding reaktor-reaktor biasa. Nah, oke. Jadi apa sih kelebihan microreactor itu? Ini seperti ini ya. Jadi kalau bentuk secara 3 atau secara fotonya gitu ya. Kalau tadi kan di video mungkin kalau kurang jelas tapi intinya seperti ini. Jadi dibuat seperti jalur-jalur seperti ini nantinya. Ada inletnya dan juga nanti masuk ke jalur sini dan nanti baru masuk keluar dari outletnya.
Nah, kelebihannya ada 5 ini. Yang pertamanya, small volume good if expensive and or dangerous chemical. Jadi, volume kecil itu baik apabila bahan kimia itu mahal ataupun berbahaya gitu. Jadi, kalaupun ada kecelakaan, resikonya jauh lebih kecil dibandingkan reaktor yang langsung besar gitu. Makanya untuk uji cobanya menggunakan microreactor dulu sebaiknya. Lalu fast reaction because small diffusion stands. Reaksinya cepat karena jarak difusinya kecil. Lalu yang ketiga, large surface area, either positive or negative effect, yaitu luas permukaannya besar, baik itu efek positif maupun efek yang negatifnya. Berikutnya, good temperature control and fast ramp rates. Kontrol suhu yang baik dan juga kecepatan ramp yang cepat, karena kecil, mikro. Terakhir adalah good flow control because of laminar flow. Jadi, kontrol alirannya baik karena alirannya sifatnya bentuknya adalah laminar. Oke, itu kira-kira benefit atau advantage dari microreactor ini. Nah, perbandingannya ini dibandingkan antara stir tank reaktor dengan microreactor. Reaktor tangki berpengaduk dengan microreactor ini. Jadi kalau stir tank reactor, the reactants are mixed in large vessel and the heat is removed via the jacket or heat transfer coil. Jadi reaktannya itu dicampur dalam bejana besar dan panas dihilangkan melalui jaket atau coil transfer panas. Jadi heat jacket atau heat transfer coil gitu. Sedangkan kalau microreactor, the reactants are mixed and the heat is removed via thousands of microchannels. Jadi reaktan itu dicampur dan panasnya itu dihilangkan atau dikeluarkan melalui ribuan saluran mikro. Ini untuk yang itunya ribuan ya. Kita belajarnya simpel dulu aja di sini untuk prakteknya. Nah, benefit microreactor dibandingkan stir tank reaktor ini ada 4. Jadi, volumenya, kalau yang stir tank reaktor 10 meter kubik versus 3 liter yang mikroreaktor. Jadi, jauh lebih kecil dengan microreactor ini. Lalu 20% higher selectivity. Selektivitasnya 20% lebih tinggi. Yang ketiga, 20% higher material yield. Jadi, lebih besar 20% untuk yield-nya, hasil dari material lebih tinggi. Dan terakhir, prosesnya adalah proses continuous or more reliable. Jadi karena prosesnya terus-menerus atau continuous, itu lebih dapat diandalkan dibandingkan reaktor tangki berpengaduk biasa gitu. Itu kelebihan untuk mikroreaktor. Oke, itu sekilas mengenai mikroreaktor itu sendiri. Berikutnya kita masuk ke contoh soal atau prakteknya ya untuk microreactor ini. Jadi misalnya yang paling simpel adalah microreactor 3 channel. Kalau yang tadi di video itu 5 channel dan zigzag ya, kita buat yang simpel dulu saja. Jadi soalnya seperti ini. Buat sebuah simulasi dinamika suatu fluida di mana profil P-nya dan kecepatan ditampilkan dalam reaktor microchannel dengan parameter simulasi sebagai berikut. Reactor width, lebar reaktornya itu adalah 4 dalam distance unit ya. Lalu reaktor length panjangnya 15, distance unit juga. Jumlah channelnya ada 3. Channel distance from inlet in x-axis, jadi jarak dari inlet ke channelnya dalam x-nya itu adalah 6 dalam distance unit. Panjang channelnya 7,5. Lebar channelnya 0,8 dan inletnya itu untuk lebar inletnya 0,8 juga. Dengan kondisi operasinya seperti berikut. P0 atau tekanan awalnya 2 atmosfer. Lalu ρ-nya itu adalah 1 kg per meter kubik dan mu-nya untuk viskositasnya itu adalah 0,04 gram per cm second. Kira-kira seperti itu untuk spesifikasi microreaktor yang diharapkan untuk dicari profil P dan kecepatannya. Oke. Nah, persamaan diferensial yang digunakan ada 3, yaitu seperti ini. Ya, seperti bisa dilihat ini cukup rumit ya. Jadi kalau dihitung manual, ya bakal lama pengerjaannya karena dihitung satu-satu. Makanya kita gunakan program FlexPDA ini untuk menghitungnya. Persamaan pertama itu untuk persamaan U-nya, U kecil atau kecepatan superficialnya itu seperti ini. Mu dou kuadrat U per dou X kuadrat per dx kuadrat ditambah dou kuadrat U per dy kuadrat minus dp per dx sama dengan ρ dikali mu du dx tambah v du dy. Yang keduanya untuk v kecil ini atau kecepatan aliran fluidanya.
mu dou kuadrat V per dx kuadrat ditambah dou kuadrat V per dy kuadrat dikurangi dp dy itu sama dengan rho dikalikan U dv dx ditambah V dv dy. Oke, terakhir adalah persamaan untuk P atau tekanannya. Di mana itu dou kuadrat P per dx kuadrat ditambah dou kuadrat P per dy kuadrat itu sama dengan 25 dikali dv dx ditambah dv dy. Oke, rumit kan? Makanya kita ambil simpelnya saja, masukkan persamaan ini ke FlexVDA dan jalankan programnya. Lalu untuk reaktornya sendiri, kira-kira seperti ini untuk sketsanya. Untuk sketsa mikroreaktor yang digunakan, kira-kira seperti ini ya. Jadi, jarak inletnya itu ada 6 unit, 0 sampai 6 di sini. Ini inlet, ini ke channelnya. Ada 6. Lalu panjang channelnya sendiri ada 7,5, dari 6 sampai 13,5. 7,5, lebar channelnya adalah 0,8, masing-masing ya, channel 1, channel 2, channel 3, makanya 3 channel, 1, 2, 3, dan opening inlet juga 0,8, dari 0,4 sampai minus 0,4 ini. Oke, nah bagaimana solusi untuk mengerjakannya di FlexVDA? Seperti ini kira-kira. Nah, oke, jadi untuk micro channel reaktor 3 channel, kita masukkan dulu title-nya seperti biasa, flow in microreactor, lalu koordinatnya Cartesian 2 karena 2 dimensi, lalu variabelnya U, V, dan P. Seperti yang sudah dijelaskan, karena ada 3 persamaan yang digunakan ya. Jadi U kecepatan superficial, V adalah kecepatan fluidanya, lalu P adalah tekanannya. Dengan selectnya untuk middle controlnya adalah error limitnya 0,005, konturnya 50, dan no min max. Untuk pembuatan flow kontur dari flow-nya untuk terutama untuk P dan itunya P dan speed-nya. Oke, langsung masuk ke definition ya. Apa saja yang dimasukkan ke dalam definition, yaitu adalah LY jadi 0 sampai sini adalah 0 sampai 2, 0 sampai min 2, LX yang 15 panjangnya 0 sampai 15. Viskositasnya seperti yang ditentukan di soal tadi 0,04, densitasnya rho-nya 1, P0-nya 2 atm. Speed 2-nya itu adalah U pangkat 2 tambah V pangkat 2, speed satunya adalah akar dari speed 2. Nah, value-nya atau persamaannya masukkan seperti ini. Jadi U-nya viskositas dikali div grad U dikurangi dxp sama dengan densitas dikali U dxU ditambah V dyu. Oke, ini untuk memasukkan persamaan yang U tadi. Yang V-nya, viskositas dikali div grad V dikurangi dyp sama dengan densitas dikali U dikali dx V ditambah V dikali dy V. Dan P-nya terakhir adalah div grad P itu sama dengan 25 dikali dxU ditambah dy kali V. Oke, jadi persamaan yang panjang tadi diubah jadi simpel seperti ini. Nah, barulah kita masukkan constraint atau boundaries-nya. Jadi kita masukkan batas-batasnya untuk mikroreaktor ini mulai dari sini, mulai dari 0, minus 0,2 LY atau dari sini lalu masuk ke 0,4 LX kali min LY, lalu lanjut lagi ke LX LY, ke atas lagi langsung masuk ke LX min LY, lalu LX LY, lalu masuk ke 0,4 LX kali LY, 0 kali lalu masuk ke 0,0,2 kali LY. Jadi terbentuk boundary dari micro channelnya. Barulah kita masukkan semacam penghalang silikonnya, pembatasnya supaya ada channel gitu. Kalau nggak ada ini, ya ini akan langsung masuk gitu-gitu aja dari inlet ini. Jadi kita buat pembatasnya ini startnya dari 0,4 LX kali 0,2 LY sampai ke sini ini dari 0,4 LX 0,2 LY langsung ke 0,9 LX 0,2 LY ke 0,9 LX 0,6 LY lalu ke 0,4 LX 0,6 LY gitu. Baru di close sehingga terbentuklah penutup untuk channel ini. Yang bawahnya sama. Start dari 0,4 LX, minus 0,2 LY, lalu masuk ke sini juga 0,9 LX, minus 0,2 LY, ke 0,9 LX, minus 0,6 LY, ke 0,4 LX, minus 0,6 LY, ke close-nya. Jadi terbentuklah
mikroreaktor seperti ini. Oke, baru di line to close. Di sini baru kita cek apa saja mau kita ceknya. Ada kontur dari speed-nya, dari kecepatan totalnya, lalu dari P-nya pressure di painted ya. Lalu vektor UV-nya, dan terakhir kita lihat seberapa untuk kanal atas atau yang ini kanal atas, lalu berapa untuk kanal tengahnya, dan ini untuk kanal bawahnya. Kita ekspor dalam format TXT supaya bisa lihat hasilnya. Nah, oke, sudah cukup panjang lebar saya jelaskan. Mari kita run saja programnya, run script, Ctrl R ya. Running. Nah, seperti ini hasilnya. Supaya jelas saya perbesar aja. Jadi bisa dilihat dari boundary yang kita masukkan terbentuk seperti ini. Lalu dari pembatas yang kita masukkan terbentuk dua seperti ini. Nggak jauh beda dengan yang kita masukkan tadi kan. Apa namanya? Si kondisi-kondisi yang kita masukkan tadi. Jadi untuk melihat speednya, kontur speednya seperti ini. Jadi mulai masuk inletnya itu seperti ini. Makanya paling gede speednya di inlet. Lalu pada saat dia masuk ke dalam mikroreaktor, dia akan menyebar ke tiga arah, ke atas, ke tengah, dan ke bawah. Di rata-rata di sekitar 0,3-an ya, karena warnanya biru seperti ini. Oke, itu untuk yang speednya. Lalu untuk yang P-nya, kira-kira seperti ini konturnya. Jadi mulai dari awal inlet, itu P-nya paling tinggi sekitar 2. Lalu ketika dia menyebar, P-nya akan dibagi 3 juga, sehingga dia akan pecah atau terbagi menjadi sekitar 1,25-an yang hijau ini. Dan keluarnya akan semakin rendah, menjadi ke sekitar 0, ungu ini, 0,15-an gitu. Oke, itu untuk kontur P-nya. Atau profil dari P-nya. Kalau profil dari UV-nya seperti ini. Jadi pada saat dia masuk yang paling tinggi inletnya, lalu pada saat dia menghadapi 3 jalur atau 3 channel, dia akan terpecah. Jadi UV-nya yang pertama ada sekitar 1, lalu masuk ke sini menjadi biru ya, menjadi warna yang 0,36 ini. Keluar-keluar ya masih sama sekitar 0,39-an harusnya. Oke. Jadi besarnya secara detailnya bisa dilihat ada U kanal atasnya tuh ini di 0,4-an atau 0,39 kalau nggak salah nilai-nilainya ya. Untuk U kanal atas atau yang ini yang di atas ini. Untuk U kanal bawah, ini agak lebih gede dikit, 0,4-an lebih lah, 0,41-an. Ini untuk yang masuk ke jalur yang channel yang tengah ini. Kanal tengah. Kanal to channel. Dan terakhir untuk yang kanal bawah, sama, sekitar 0,4-an juga. Jadi untuk masuk yang ke bawah sini, nilai dari U-nya adalah sekitar 0,4-an. Oke? Itu kira-kira untuk hasil dari running script yang kita lakukan untuk mikroreaktor 3 channel ini. Ini yang paling simple karena cuma ada 3 channel. Kalau seperti yang di video tadi, udah ada 5 channel dan zigzag-zigzag seperti tadi, itu lebih rumit lagi persamaannya gitu. Masukin di boundariesnya. Oke, kira-kira seperti itulah mungkin untuk praktikum Flex PDA kali ini untuk reaktor mikroreaktor. Oke. Terima kasih banyak sudah menonton sampai sini videonya. Jangan lupa klik like, komen, dan juga subscribe channel saya ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.